Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Baik, pertama kita bersyukur kepada Allah di kesempatan ini kita bisa sama-sama belajar, dan pembahasan kita yaitu berkaitan dengan warisan untuk pasangan. Dan dasar pembahasan kita pada pagi hari ini itu adalah firman Allah di surat An-Nisa ayat 12. Jadi kalau ada mushaf itu bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 12. Dan itulah yang nanti akan menjadi rujukan ataupun dasar di saat kita membahas topik terkait dengan warisan untuk pasangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ menyebutkan walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Jadi Allah berfirman, kalian para suami itu punya hak mendapatkan setengah dari warisan yang ditinggalkan oleh istri kalian. Ini kalau posisi istri wafat tidak punya anak. Kemudian Allah sebutkan juga fa in kana lahunna walad, kalau di buku itu halaman berapa? Kaitannya dengan Pak. Ustaz ada yang bukunya lagi Ustaz? Enggak bawa. Oh iya. Halaman 23 ya. Halaman 23 kalau yang di buku untuk pasangan. Oh iya. Di halaman 23 ketemu ya. Nah, itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa suami punya jatah setengah dari apa? Harta yang ditinggalkan oleh istri. Kemudian kapan? Di situ Allah sebutkan kalau istri yang wafat tidak punya anak. Jadi ada orang menikah belum dikaruniai anak kemudian wafat. Tapi di lanjutan ayat Allah menyebutkan fa in kana lahunna walad, kalau si istri atau ibu yang wafat ini punya anak, maka falakumur rubu mimma tarokna, suaminya atau pasangannya itu dapatnya seperempat. Dari apa? Dari harta yang ditinggalkan oleh si istri. Kemudian Allah teruskan lagi, mimba diwasiyatin yusina biha audain. Jadi kita membagi waris itu setelah urusan wasiat selesai, setelah urusan utang selesai. Jadi Allah yang langsung mengajarkan kalau ada orang meninggal maka selesaikan urusan jenazah, biaya pemakaman, tukang gali kubur, ambulan kalau ada. Setelah itu cek utang, ada utang beresin, baru kemudian wasiat, selesai itu baru bicara waris. Jadi waris itu di tahap yang keempat. Itu jatuh untuk suami, berarti yang wafat adalah istri. Jadi tidak ada ceritanya suami lebih dari satu, itu tidak ada. Karena pasti suami itu satu. Baru kemudian di potongan ayat yang berikutnya ini bagian untuk istri. Allah menyebutkan walahunna rubuh, istri dari yang wafat itu bagiannya adalah seperempat. Mimma taroktum, dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. In lam yakun lakum walad, kalau suami ini tidak punya anak.
Jadi patokannya tidak punya anak itu baik dari pernikahan sebelumnya atau dari pernikahan dengan kita. Sebagaimana yang pertama tadi disebut seorang wanita tidak punya anak baik dengan suaminya yang sekarang atau dengan suaminya sebelumnya. Karena ada laki-laki nikah dengan ya kalangan dua tiga. Kalau yang itu. Jadi patokan tidak punya anak itu adalah total, baik dengan suami yang sekarang atau dengan suami yang sebelumnya. Kalau dengan suami sebelumnya ada anak, dengan suami sekarang tidak ada anak, maka tetap suami yang sekarang dapatnya seperempat, karena yang wafat punya anak. Fainsana lakum walad falahunna as-sumun. Kemudian Allah menyebutkan kalau suami yang wafat itu punya anak, maka istrinya mendapatkan sumun atau seperdelapan. Mimma taraktum, dari harta yang ditinggalkan oleh suami. Mimba diwasiyatin tusuna biha au sama. Kapan kita bagi warisan suami? Setelah gitu ya. Urusan jenazah selesai, kemudian urusan utangnya selesai, dan urusan wasiat selesai, baru kita bagikan warisannya. Itu dasar. Sehingga sebenarnya kalau ditanya urusan pembagian waris itu mudah atau susah, jawabannya mudah. Apa yang bikin susah kira-kira? Yang bikin susah pertama biasanya tidak mau diatur oleh Allah. Itu bikin susah. Orang kalau tidak mau diatur oleh Allah, biasanya dia akan bergeser kepada dua hal. Jadi Allah turunkan wahyu. Wahyu ini biasanya menjadi tidak kepakai ketika seseorang menggantinya dengan dua hal. Dua hal itu adalah logika dan rasa. Makanya kalau kita ngobrol waris seperti ini, kita bawakan ayat. Orang itu menolak biasanya nanti akan berpaling, kalau tidak ke logikanya, berpaling ke rasa. Contoh logika apa? Logika laki-laki itu dapat 2 kali. Ya, Anaknya. macam-macam gitu ya. Pokoknya nanti kayaknya saya nggak bisa kalau dapatnya cuma segini, harusnya segini. Atau kalau pakai rasa, nah ini biasanya kalau pakai rasa itu kalau istrinya lebih dari satu, itu pakai rasa biasanya. Kenapa? Anaknya Ini lebih dulu, banyak. si bapak itu waktu nikah sama saya itu kondisinya miskin, susah. Saya yang nemeni dari nol, dari nggak punya apa-apa sampai punya apa-apa, dari susah jadi sekarang nggak ada. Doa saya itu loh yang tiap malam itu. Sekarang ini datang dalam posisi tidak enak. Nah itu biasa. Atau apalagi yang kaitannya dengan rasa. Sehingga ahli waris di keluarga itu kadang menjadi sulit urusannya kalau bicaranya logika dan rasa. Ini nggak akan ada ujung pangkalnya. Ahli waris itu ada berapa? Misalnya ada 5, ada 10. Masing-masing punya logika sendiri, masing-masing punya perasaan sendiri. Apalagi nanti kalau kita ngobrol di rapat keluarga, satu mengatakan saya kan anaknya paling banyak, harusnya bagian saya paling banyak. Yang satu mengatakan saya secara ekonomi yang paling susah, harusnya bagian saya lebih gede. Ya apa dikiranya orang kaya nggak butuh duit gitu kan? Orang juga butuh duit. Akhirnya nanti nggak akan ujung pangkal, nggak ketemu dia. Terus kemudian apa sebab kedua yang membuat warisan itu jadi susah? Yaitu adalah hartanya tidak jelas. Nah ini biasanya jadi polemik di rumah tangga adalah harta tidak jelas. Maka nanti ketika kita mau bagi waris itu bingung, ini harta waris atau bukan. Contoh Bu, ada nggak yang di sini ketika beli rumah itu DP-nya pakai duit istri yang nyicil suami? Ada. Nah pertanyaannya rumahnya punya siapa? Punya suami, bukan punya istri. Punya berdua. Punya berdua. Ini nanti kalau tidak jelas status rumah saat masih hidup itu ribut. Atau ada kemungkinan kita makan sesuatu yang bukan hak kita. Jadi nanti suami istri ini kalau kita pertemukan, Pak, ini rumah siapa Pak? Bu, ini rumah siapa? Nah mereka tidak selesai, padahal suami istri masih hidup.
Apalagi kalau suami istrinya udah nggak ada. Nah, rumah tadi itu ada sekitar mungkin 4 kemungkinan kalau terkait dengan rumah tadi. Kemungkinan pertama, rumah milik suami, dikasih duit sama istri hadiah. Boleh istri ngasih ke suami hadiah? Boleh. Misalkan dia ini ada rumah harga 1 M, tapi mas nggak punya uang untuk DP, ada nggak 400 juta? Ada kata istrinya, dikasih. Istri ngasih hadiah. Berarti rumah ini 100% milik suami. Suami wafat jadi waris semuanya. Ini kemungkinan satu. Kemungkinan kedua, suami utang sama istri. Berarti kalau utang boleh nggak? Boleh ya. Bilang deh, ini ada rumah bagus. Ya yang punya jualnya kasih 1 M aja. Harusnya ini pasarannya 3 M. Tapi lagi nggak ada duitnya, gimana? Dia minta DP 500 juta. Ya utang dulu lah. Nah, sama istri transfer ini ya mas utang. Berarti suami wajib bayar berapa ke istrinya? 500. Sekarang kemungkinan ketiga, rumah itu adalah punya istri. Suami yang ngasih ke istri. Jadi kata suaminya, udah deh dibayarin aja, nanti mas bantu nyicil. Rumahnya punya istri. Bisa seperti itu? Bisa. Yang keempat adalah kongsi. Jadi ini ada rumah 1 miliar, tapi butuh DP 50% dulu, tapi diutangnya dulu ya 500, nanti yang 500 lagi mas yang nyicil. 4 hal ini nanti kalau salah satu wafat konsekuensi hukumnya berbeda, atau ketika dijual pun berbeda. Kalau misalkan tadi utang rumah 1 M dijual laku 3 M, suami ngasih istri berapa wajibnya? Bayar utang aja. Bayar utang 500, DP-nya 500 juta ya. Lah mas kan rumahnya lakunya 3 M, ya nggak apa-apa. Yang penting dia kan utangnya berapa? 500. Ini 500. Setelah itu mau ngasih lagi nggak apa-apa. Nah istrinya dari mana kira-kira? Atau kalau kemungkinan yang keempat tadi, ini rumah milik kita berdua 50-50. Nah muncul 50-50 itu berdasarkan kontribusi uang yang masuk. Tadi kebetulan 50% punya istri, 50% punya suami. Kalau ini dijual 3 M, berarti punya suami berapa? 1,5. 1,5, punya istrinya 1,5. Nah kalau ditanya sama ibu, ibu milih yang mana? Mesti milihnya yang 1,5. Itu kenapa ya udah jelas gitu. Kalau suami ditanya milihnya yang utang, kenapa? Statusnya tetap 100%. Suami yang baik pasti ngasih istrinya, Ustaz. Iya, bisa juga seperti itu. Jadi nanti diutangnya di situ dikasih dengan istri. Nah ini nanti pengaruh kejelasan kepemilikan. Kalau harta waris tidak jelas, maka ada peluang konflik di saat wafat. Kemudian poin yang ketiga terkait dengan waris itu sering berpolemik gara-gara apa? Gara-gara akad tidak jelas. Nah ini sebenarnya turunan dari nomor 2. Tapi kalau akad itu lebih spesifik lagi, nanti kadang ada mempengaruhi kepemilikan, ada tidak. Contohnya begini, kalau ini beli pakai duit suami, tapi sertifikatnya nama istri, atau beli pakai duit istri, sertifikat nama suami, atau pakai duit istri, sertifikat nama keluarga, aset ini milik siapa? Ini sedikit boleh. Ayo, itu pertanyaan saya. Nah itu saya bertanya. Ya. Nah kita akan lihat. Itu pertanyaannya milik istri, karena suami menghibahkan ke istri. Oh belum tentu Bu. Nama di sertifikat itu belum tentu jadi milik hibah. Oke. Ada nggak di sini yang punya aset tapi asetnya pinjam nama orang lain? Oh iya. Nah, pengusaha itu biasanya mereka menghindari pajak. Iya. Tapi nama orang lain dia buat gimana? Kan ini
suami istri. Iya. Udah diplot. Itu hibah. Oke. Kita dudukkan dulu perkara nama di sertifikat gitu ya. Ya. Kita akan lihat dari dua sudut pandang. Kalau sudut pandangnya hukum positif atau hukum negara, maka yang disebut pemilik adalah yang tertera di sertifikat. Sertifikatnya. Gitu. Ya. Iya, kalau nggak percaya coba aja. Makanya Iya, percaya, kalau Ustaz. kita ngasih pinjam nama keluarga untuk sertifikat rumah, terus keluarganya nakal, bisa dijual, bisa nggak? Bisa. Bisa. Yes. Secara hukum sah. Hah? Ya, kalau ibu pegang, tapi ibu nggak bisa jual ini. Mau AJB datang ke notaris, nggak mau notaris. Kenapa? Bukan atas nama dia. Ini bukan nama ibu. Yes. Panggil yang namanya di sini. Nah, coba aku tanya sama notaris. Setahu saya nggak mau dia, karena namanya bukan nama kita. Ya. Iya. Tapi secara status di sertifikat bukan nama kita. Nah itu yang menjadi Masalah. poin kalau di hukum positif gitu ya. Nah kalau secara fikih sekarang bagaimana? Secara fikih itu yang disebut pemilik adalah yang keluar duit. Yang bayar. Nah, jadi kalau belinya pakai duit si A itu punya si A. Belinya pakai duit si B punya si B. Bentar, ini kita bahas pemiliknya Nama di dulu. sertifikat. Ya. Pemilik ini siapa? Secara fikih. Oh, ini punya si A. Tinggal nanti si A pinjam nama si B, pinjam nama si C, pinjam nama si D. Itu tetap punya si A. Nah itu dulu, defaultnya itu seperti itu. Baru nanti ada nggak akad lain? Makanya kenapa tadi pentingnya kejelasan akad. Ada nggak akad lain yang memindahkan ini dari A kepada B kepada C? Kalau tidak ada, maka dia akan tetap bertahan punya si A. Nah, oke. Akad itu nanti ada dua, bisa lisan, bisa tulisan. Cuman nanti untuk aset yang tidak bergerak itu harus dibalik namakan ke penerima jika akadnya hibah seperti itu. Jadi tadi kalau ditanya ada rumah beli pakai duit suami tapi namanya nama istri, ini rumah punya siapa? Secara fikih punya suami, secara hukum punya istri. Ya, sebagaimana nanti kalau duitnya duit istri, tapi kata istrinya kan ada itu malas ngurus-ngurus ke notaris segala macam. Udah lah sini tolong belikan tanah, belikan sawah. Yang ngurus suami, pakai nama suami. Tapi duitnya duit istri, punya istri. Nah, ya jadi masalah yang begini kalau ribut gitu ya. Nah, atau kalau salah satunya wafat, si suami wafat, tapi rumahnya nama istri, si ibu mikir. Gak tak bilang ini punya suami, nanti jadi waris. Nah ya sudah, oh ini punya saya, karena namanya nama saya. Nah itu urusan dia dengan Allah sudah. Tapi secara fikih Allah tahu bahwa bu, mohon maaf ini bukan punya dirinya, ini punya suami dong. Suami apa jadi waris? Oke, sekarang. Kita tidak bekerja, hanya suami bekerja, tapi aset itu semua atas nama istri itu nanti begitu istri suami meninggal tetap waris Ustaz semua. Ya ibu konfirmasi ke suami, kan saya masih hidup. Nah konfirmasi, mas, ini yang punya saya mana? Karena ketika nama istri belum ada konfirmasi itu punya kita, itu punya suami. Tanyanya itu hadiah atau cuma pindah nama gitu? Betul, sama seperti tadi bu. Kita punya karyawan, kita punya manajer, kita punya kepala cabang. Di outlet bisnis kita bilang tolong dong di Wonogiri bukain bisnis tapi nama tanahnya nama kamu, rekeningnya punya kamu. Kira-kira ikhlas nggak kita kalau dibilang oh ini punya saya ya, kata kepala cabang? Nggak ikhlas kita. Lah yang beli saya kok. Sebagaimana tadi makanya paling enak konfirmasi. Mas, ini banyak nih kan punya saya atau punya kamu? Hadiah apa cuma pinjam nama? Nah, ini suaminya juga harus paham konsekuensi dari gitu ya. Sebentar Bu ya, masalah hibah. Nanti itu orang tua kan, kita selesaikan yang bahasanya. Karena begini,
konsekuensi dari berpindahnya kepemilikan dari A ke B. Pertama, si pemilik bisa jual yang dia punya tanpa perlu izin orang lain. Misalnya nih, kalau dibilang, Mas, ini punya siapa? Oh, ya punya kamu lah. Nah, biasa suami itu gombal kan. Nah, apa karena gombalnya biasanya apa? Apa yang Mas miliki itu punya kamu semua. Mas tidak punya apa-apa, gitu. Biasanya begitu kan. Ya udah bilang aja. Ya udah besok Mas, saya ke notaris nih, tak jual ya tanahnya. Kira-kira gimana? Oh ya tidak apa-apa. Nah, suami yang beneran itu tuh tidak apa-apa dia. Ya sudah terserah urusan kamu gitu. Tapi kalau mau dijual, bentar gitu. Nah, mikir dulu. Tanya-tanya. Konsekuensi pertama, yang namanya pemilik itu dia bisa menjual karena itu hak dia. Sama, ini HP punya saya. Saya perlu izin nggak ke siapa untuk menjual? Enggak. Ya enggak, punya saya. Mau tak jual detik ini bisa. Itu konsekuensi pertama. Terus konsekuensi kedua, mau diwakafin bisa. Karena misalnya saya datang ke masjid, Pak Takmir butuh HP nggak untuk admin? Oh butuh, tak wakafin. Nggak perlu saya izin. Sebagaimana tadi sertifikatnya punya ibu semua, ibu mau wakafin. Nah, suami tidak boleh marah kalau bilang itu punya istrinya. Nah, kemudian yang ketiga, bisa dihibahkan. Saya mau ngasih orang, kalau tak lihat ada teman HP-nya pecah, tak kasih. Ini lah untuk kamu. Saya tidak perlu izin dan tidak ada yang berhak marahin saya. Dan punya saya. Dan kemudian nanti konsekuensinya, kalau saya wafat ini jadi harta waris. Nah, ini harus diingat. Biasanya ibu-ibu bilang sama suaminya, Mas, tolong semuanya untuk saya atas nama saya. Ini dengan asumsi, gitu ya, yang wafat duluan suami. Loh iya kan? Iya. Nanti suami wafat. Iya bu. Iya bisa. Asumsi lain kan kalau ribut toh, kalau bisanya begitu. Tapi biasanya begini, ribut itu kan nanti diantara sebab yang paling besar kan ya nambah lagi misalnya gitu ya. Tapi ibu itu bisa selalu ditanya, ibu lebih rela suami poligami atau suami wafat? Dia milih suaminya yang penting suami saya wafat katanya. Dibanding suami poligami. Nah kan intinya dengan asumsi, dengan asumsi suami wafat duluan, baru istri dong. Nah kalau dipindahkan Istri wafat dulu. dari A ke B, dalam rangka yang wafat duluan si istri, ini jadi harta waris semuanya. Kalau si istri punya ayah punya ibu, dapat ayah ibunya. Suami punya ayah ibu nggak dapat, karena ini bukan sudah seperti itu. Itu konsekuensi. Jadi ini nggak sekedar omongan gitu. Nah kalau suaminya adalah yang wafat duluan, terus ada yang komplain, ini kan yang beli adalah yang wafat. Oh enggak, sudah ada yang juga. Ini punya saya. Ada bagi waris nggak ada kalau hartanya nol. Nggak ada yang dibagikan. Nah itu konsekuensi. Jadi ibu tanya sama suami, Mas, ini aset semua nama saya, ini punya saya kan? Atau mana yang dikasihkan ke saya? Karena defaultnya kalau belum ada pengalihan tetap milik yang punya, yang beli. Saya sebenarnya ada masalah. Kan waktu suami saya tugas di Timur, kakak kandungnya perempuan itu menawarkan tanah. Ini ada yang jual tanah, dia tolong kalau mau dibeli. Karena suami saya posisi di Timur kan nggak bisa pulang ke Jawa. Akhirnya suami itu hanya transfer uang. Semua yang ngurusin itu kakaknya nomor 1 dan sertifikat itu nama kakaknya. Nah akhirnya kemarin itu ketika anak saya mau menikah, dari kakaknya ini sertifikat itu dikasihkan ke suami saya, segera dibalik nama. Akhirnya dari kakaknya dibalik nama ke suami saya. Karena anak saya itu menikah dari suami saya, kemudian dibalik nama ke anak saya jadi hadiah pernikahan. Nah tapi ini anaknya kakak saya ini bisa merasa bahwa itu tuh masih tanahnya ibunya gitu. Padahal sudah dikasih lihat sertifikatnya udah balik nama, kemudian yang bayar siapa? Emang ya hanya bukti transfer deh, nggak ada bukti lain-lain karena memang posisi jauh itu harus bukti. Sampai sekarang tuh jadi hubungannya kurang baik karena anaknya tuh merasa itu tuh tanah mamaku, padahal itu tuh sudah dibalik nama 2 kali dari kakaknya ke suami saya, terus suami saya itu hibah ke putri saya. Nah itu, ya begitulah nanti kejadiannya. Sama seperti nanti kalau si suami tadi wafat, sertifikat nama ibu sudah,
Terus kemudian ahli waris bilang, ini adalah milik yang wafat. Ibu sama ibu yang menang siapa? Yang punya sertifikat. Ya makanya tadi ketika itu kan tadi ada dua pihak, satu pemilik, satu yang dititipin. Kalau kita pinjam nama itu kan kita nitip sama orang. Nah, yang nitip itu harus kasih tahu. Ini bukan punya bapakmu ya, ini bukan punya ibumu, ini punya Pak Demu, ini punya ommu. Sudah? Nah, itu PR-nya. Jangan diam toh. Nanti repot seperti itu. Ini untung sudah sempat balik nama. Coba kalau belum sempat balik nama, udah itu nggak bisa ngambil gitu. Yakin saya. Allah alam. Tadi Bu, masalah orang tua ngasih ke anak itu hibah ya. Selama tadi asal ada dua hal, satu akad, yang kedua serah terima. Akad itu ya tadi dengan lisan atau dengan tulisan. Serah terima itu adalah memindahkan kuasa kendali kepada penerima. Nah, untuk aset yang tidak bergerak itu harus balik nama. Karena kalau tidak balik nama, penerima tidak punya power. Tapi kalau seperti HP, motor, mobil itu kan aset bergerak. Itu nggak balik nama pun bisa. Karena kita bisa jual mobil, BPKB-nya nama orang itu bisa. Iya. Benar nggak? Iya, betul. Iya kan? Beli mobil second itu malah kan balik nama, terus jual aja bisa. Tapi tanah nggak bisa. Misalnya saya dikasih hibah sama orang tua. Nah, ini tanah untuk kamu. Tapi sertifikat masih nama bapak saya, datang ke notaris. Pak notaris ini tolong saya mau AJB, tidak bisa. Panggil bapaknya dulu, enggak? Kita itu juga kemarin kasusnya karena mau dibangun banyak dari suami pindah ke anak dulu. Betul, iya, itu seperti itu. Ya, kalau yang tadi sah, yang penting. Kalau udah orang tua yang meninggal, terus namanya udah jadi masalah kan kalau saudara yang terus dia minta semua bukan nggak berlaku. Bisa nggak? Oke. Tergantung apa dasarnya nggak berlaku. Karena begini, begitu sudah diserahkan, ini kan sudah pindah. Kecuali hibahnya tidak sama rata. Jadi hibah orang tua ke anak itu sama rata. Semuanya dikasih. Ya, dikasih itu nilainya 11-12 atau gimana? Ya, misalkan mama ya semua anggaran. Oke. Mama juga. Oke. Maka namanya kalau kadang Nilainya beda. 20 tahun yang akan 20 tahun yang akan kan nggak tahu ternyata ini nilainya Beda-beda. Patokannya saat ngasih. ya intinya 11-12 loh saat diserahkan. nggak bisa persis banget kan nggak bisa. Iya, iya. 11-12. Nah itu bisa nggak tiba-tiba saudara bilang ini minta apa semua kita nggak berlaku Nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali hibahnya tidak sama rata. Saya pernah nangani kasus itu di Jawa Barat atau Jabodetabek. Itu bapaknya punya anak 4. Ini dikasih rumah nilainya beda. Satu kayaknya cuma harga-harga 500 jutaan, satu ada 2M, satu ada 5, satu agak gede 13M. Rumahnya gede. Jadi itu boleh diperkarakan. Karena kalau dibagi rata yang 13M ini harus membalikan. Tapi kalau sudah sama rata, sudah balik nama, sudah selesai. Yang namanya rezeki itu kan beda-beda ya. Maksudnya kita sama-sama beli tanah di Jogja. Kita nggak tahu, ada yang kena tol, ada yang nggak kena tol. Nah itu yang kena tol yang bilang kayak pelihara dulu ya. Kayak mendadak. Itu sudah. Ya. Oh yang mana? Yang balik nama, yang barusan. Jadi begini, kita kombinasi. Maksudnya kombinasi itu begini. Hibah dalam fikih itu harus terpenuhi 2 hal. 1 akad, 2 serah terima. Akad dengan serah terima itu beda Bu. Contoh nih, saya bilang Bu, HP mau tak kasih jenengan. Ini akad ya, akad. Tapi HP-nya belum tak serahkan. Sudah. Jadi ada 2 titik antara akad dengan serah terima, gitu ya. Terus ternyata ini tak bawa pulang, belum tak serahin. Saya tinggal, ini waris. Karena belum lepas dari kepemilikan saya. Jadi sekedar omongan kemudian dibatalkan, itu tidak tercela. Yang tercela itu begitu sudah diserahkan ditarik lagi. Itu yang disampaikan oleh Rasul. Kal-kal diyaki. Itu perumpamannya seperti anjing muntah, terus muntahnya dijilat lagi di dalam. Itu bagi mereka yang sudah ngasih sudah ditompo gitu loh. Terus ditarik. Itu 2 hal. Nah, kalau memang
Ada pengecualian kalau dari ayah ke anak, tapi kalau di luar enggak. Ya, kalau orang tua ke anak bisa orang tua tarik gitu. Anak yang ini udah dikasih nama, terus karena ayahnya kasihan sama anak yang sini suruh ngalah, dikasih anak. Oh, enggak bisa. Hukum asalnya dia sama rata nih. Hukum asalnya sudah sama rata. Kemudian disuruh ngalah. Di sini itu keikhlasannya kita belum bisa pastikan original atau KW. Kenapa? Oh iya. Walaupun tertulis padahal dalam hati belum gitu. Ya karena begini. Orang tua itu punya pengaruh intervensi. Anak itu mau bilang saya tidak berkenan, wah tidak bisa. Itu sulit rasanya mengucapkan. Karena si anak yang sini pikirnya karena berbaktinya sama orang tua gitu, ya supaya ramai. Itu dikasih yang sini malah sekarang sama yang sudah ngasih ini bunganya jadi nggak baik, maksudnya nggak ada terima kasihnya gitu loh, itu terjadi. Ya makanya tadi kembali gitu. Kalau memang dia benar-benar tidak memperkarakan silakan. Dan banyak berarti bisa diperkarakan ya? Bisa. Makanya tadi kalau memang dia niatnya sudah ikhlas ya sudah selesai. Tapi ada kadang orang tua itu mengintervensi dalam artian, nah ini kalian kan berempat nih, dan ini yang dua sudah makan, yang dua susah, yang dua kita kasih, yang dua nggak dapat. Coba kira-kira berani nggak dia ngomong? Ya kalau ngasih ya kasih semua lah, pasti nggak ada yang keluar gitu. Iya bisa, tapi ya tadi itu apa namanya? Dan bapaknya pun sudah meninggal. Iya, kalau tadi makanya ini dua sisi ya. Nasihat untuk orang tua ini posisi kalau kita ngomong ke orang tua, sebaiknya semua anak dikasih sama satu. Karena Rasul mempraktikkan itu ketika Bashir bapaknya Nu'man mau ngasih untuk Nu'man sok, yang lain nggak dikasih. Ya Rasul enggak, yang lain kasih. Nasihat untuk yang tadi mau bakti sama orang tua, dia bakti, jangan dikomersilkan. Kenapa? Karena yang namanya bakti, kegiatan sosial, itu kita tidak akan mendapatkan balasan materi. Tidak ada. Makanya jadi aneh, ya memang dari sisi manusiawi, kamu kok nggak tahu terima kasih sih, udah tak kasih, manusiawi biasa. Tapi kalau orang bilang, saya memang nggak mengharapkan apa-apa dari kamu kok. Saya berharapnya dari Allah sebetulnya. Nah, ya sudah. Kalau memang ini sudah disodorkan untuk dikasih, ya sudah. Transferannya masuk dalam bentuk pahala, bukan dalam ucapan terima kasih, atau dalam ini. Karena dia bukan akar komersil, gitu. Ya mudah-mudahan itu jadi pahala. Gitu. Dasar hukumnya hibah, pembagian hibah sama waris itu beda ya sebetulnya. Kalau hibah nggak ada yang laki-laki dan perempuan satu banding 6 itu sama rapat itu ya. Karena begini, dia dua area yang berbeda, Bu. Batasnya ini tengah, garis kematian. Sudah. Hibah itu adalah transaksi di sebelah kiri di saat pemiliknya masih hidup. Sedangkan waris itu di area sebelah kanan setelah pemiliknya meninggal. Bedanya apa? Kalau di saat pemilik masih hidup, dia bisa mentransaksikan apapun yang dia miliki, punya hak dia. Sah. Dan syaratnya tadi harus sampai serah terima. Kalau belum serah terima nanti jadi waris. Gitu. Itu poin. Kalau hibah dan hibah kalau untuk anak sama rata. Kalau ke orang lain sih bebas. Makanya kita kalau lebaran itu ngasih keponakan, ngasih sepupu itu kan kadang ini kan 150 misalnya kita kasih. Adik-adiknya dikasih. Itu berarti kalau mereka 3 orang 50. Tapi kalau kemudian ini yang merah untuk kakak ya, yang biru untuk yang tengah, nanti yang ungu untuk yang kecil. Ya itu boleh juga. Boleh, tidak apa-apa. Nah, terus kalau waris tadi apa? Waris itu ini sudah teritorinya Allah yang sebelah kanan. Kalau hibah ya tadi kalau dari orang tua ke anak sama aja. Kalau tadi kan bukan anak ya, terus sepupu ke keponakan atau ke siapa lagi orang lain itu boleh. Jadi hibah itu sama ya, sama kayak kita masih apa itu? Maksudnya gini Like loh. sudah menggunakan kepada saya sebetulnya. ya. Terus sudah sampai ke Maru, kan
kan kalau bukan tempat saya tuh nggak bukan jadi jual beli langsung kan pada saat itu nama-nama itu jadi diserahkan ke notaris ya kan selesai tapi notarisnya itu dengan proses seperti itu tuh sebagai kita udah jadi dari yang kedua langsung kemudian tanda tangan semua jadi nggak proses gitu kan modelnya zaman dulu uang diproseskan atau ternyata proses kata saya dulu bisa tinggal uangnya itu diproseskan ini termasuk kan satu belum diproses sama notar itu bagaimana? Ya, pertanyaannya begini, ibu bisa nggak jual aset itu tanpa melibatkan tanda tangan siapapun? Itu kuncinya. Karena yang namanya kuasa, tadi kan akad dan serah terima. Kuncinya serah terima itu artinya si pemberi tidak punya cengkeraman lagi. Tidak, cengkeramannya pindah ke sini. Nah, powernya. Pertanyaannya, ibu bisa nggak jual aset ini hanya modalnya tanda tangan ibu toh? Itu artinya ibu punya power tuh. Artinya ibu nggak butuh ahli waris, ibu nggak butuh tanda tangan orang lain. Itu yang namanya serah terima. Jadi semua itu sudah ketemu semua tanda tangan sudah lengkap. Ya. Nah, ahli waris yang lain dapat nggak? Anak-anak kan dapat semua. Sama rata. Jadi gantian tidak. Oh ya sudah, itu untuk ibu berarti. Walaupun itu nama saya. Iya, gini, kalau nanti anaknya 5 misalnya, A sudah terima balik nama, B sudah, C sudah, D sudah, yang E kebetulan belum, itu sudah dapat ya. Dapat. Jadi untuk anak nanti begini. Untuk anak misalnya anaknya berapa? 3. 1 sudah dapat, sudah balik nama, yang 2 belum. Sebelum bagi waris itu ada 2 pilihan. Pilihan pertama, hibah yang ke anak 1 tadi dibatalin, semua jadi waris. Atau pilihan 2, yang belum dapat ini kasih dulu bagian yang sama seperti yang lain. Sisanya baru bagikan waris. Jadi 2 opsi kalau hibah ke anak tapi ada 1 sudah balik nama, 2 balik nama, 3 belum, 4 belum. Jadi 2. Kalau tadi yang lain sudah dapat itu balik nama sesuai dengan itu. Kalau misalnya, nah biasanya yang sudah balik nama ini tuntut, ini waris, bukan punya kamu. Ya sudah bilang tuntut balik, yang kemarin dikasih masukkan ke waris. Kita hitung waris aja kalau begitu. Iya, anehnya begitu. Kadang orang itu sudah nompo, dia sudah menerima, sudah balik nama. Saya ketemu kasus di mana sama dia asetnya dijual. Dijual untuk apa? Hapus jejak. Nggak ada, saya nggak punya. Saya tidak punya sawah. Walaupun dan itu nyata, bukan nyata, ada kasus. Jadi dia sudah dikasih. Misalnya berlima tadi ini sudah dikasih sawah, ini sudah dikasih rumah, sama lah. Sudah, anak yang ini belum. Begitu wafat, ini kan harus jatuh yang ini. Yang ini 4 nggak terima. Oh ini harus bagi waris. Dengan alasan apa? Dia tuh nggak ada, hilang sawahnya. Rumahnya udah dijual. Ya itu kan urusan masing-masing kan kalau kita seperti ini. Ini judulnya terus konsultasi. Iya. Terus kita juga aset di departemen misalnya tahun ini waktu sertifikat jualannya itu bagus juga. Jadi saya kasih anak saya itu sertifikat berdua gitu, seperti rumah 2 tanah 2 toko 2 itu bagus ya. Oke. Kalau kita nggak bisa beli, nah jadi begini, ukuran jelek bagus itu kan tergantung perbandingan ya Bu ya, benar nggak? HP ini bagus atau jelek tergantung. Dibandingkan dengan apa, kemudian tujuannya apa, nah kalau tadi dibilang misalkan saya hanya mampunya belinya rumah ini 1, anaknya 2. Kalau punya mampu beli rumah 2, ini kasih si A, si B selesai kan? Ya sudah 1 pasangkan namanya berdua. Itu lebih bagus dibanding 1 kasih si A, si B nanti kalau mampu beli lagi. Nah kalau nggak mampu keburu meninggal. Ya, jadi dibandingkan dengan yang seperti itu, 1 sertifikat 2 nama itu bagus. Gitu ya. Nah terus kalau dibandingkan dengan apa? Dengan kondisi ke depan ya kita nggak tahu. Sebenarnya nggak apa-apa Bu. Jadi aset-aset bercampur, sertifikat bercampur itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi makanya begini. Dalam muamalah itu harta itu sifatnya netral.
yang nggak netral kuncinya itu di orangnya. Iya. Nah, benar sekali. Iya, benar. Kuncinya di orangnya. Mau Logika sudah dan nikah, rasa. mau belum Rasa. nikah. Nah, apalagi nanti istrinya beda-beda. Ya, Nah, itu sudah dia. dibawa sekali gitu. Ya, ya makanya kalau tadi ditanya, saya misalnya mampunya ngasih ini untuk berdua, enggak apa-apa. Itu ikhtiar terbaik kita bisa lakukan, ya mudah-mudahan ke depan ada. Tapi secara hukum mereka sama-sama kuat. 50-50, 50-50. Enggak apa-apa. Kalau memang yang bermasalah itu seringkali seperti yang tadi. Anaknya 4, mampu baru beli 2. Dikasih ke A dulu, kasih ke B dulu. Nanti kalau sudah mampu baru kasih ke C, baru kasih ke D. Belum ngasih C sama D, udah udah meninggal. meninggal. Nah, ini repot nanti. Iya. Iya, Bu. Ini yang mana? Ini yang belakang. Suami saya kan beli rumah, beli toko, beli bla bla bla, Ustaz, tapi atas nama saya. Cuma dia belum pernah ada omongan ini buat kamu. Cuma dia selalu bilang rumahmu yang di sana gimana, kamu ini yang di sana gimana, itu udah milik saya bukan ya? Nah, itu konfirmasinya bukan ke saya, ke suami. Ya enak mana aja Ustaz. Nah, ya berarti defaultnya itu suami, Bu. Karena duit kan tadi ya, secara fikih itu pemilik adalah yang keluar duit. Nah, sampai ada statement tegas bahwa sama aja kalau membahasakan bahasa punya kita, rumah kita gimana, dan di sana di mana rumahnya, itu bahasa ambigu. Berani nggak kemudian ibu jual tanpa izin suami? Enggak. Coba, kalau ini HP saya, Bu, ini HP saya, berani nggak saya jual tanpa izin siapapun? Berani, karena saya yakin 100% nggak ada yang marahin saya. Nah sekarang saya tanya, jadi begitu konsekuensinya kalau ibu mau klaim, ini kayaknya rumah saya, ya saya bilang, ibu coba cari pembeli, ibu tahu, atau ibu bilang aja suami, mas rumah sana mau tak jual, bantu cari pembeli dong. Kira-kira apa respon suami? Nah itu kira-kira. Kalau nggak berani nanya enggak. Terus kemudian suami bilang, loh kok dijual? Buat Kan ngecek. rumah saya. Nah itu belum selesai. Iya, konsekuensinya kalau kita sebagai pemilik itu kita bebas selagi transaksinya tidak haram. Misalnya, mas rumah sana mau tak kasihkan ke saudara kandung saya, boleh nggak? Boleh dong, yang punya saya. Seperti itu. Jadi cara mengujinya seperti itu, Bu. Sama seperti tadi saya bilang, kalau ada suami, ya kalau nggak enak, ya seperti tadi. Belum dibagi udah pakai rasa tuh. Enggak, kalau nggak enak, ya konsekuensinya besok itu enggak, itu tetap punya suami. Hitungannya defaultnya begitu. Karena kita itu begini, kan ada 2 titik tadi, titik 1, titik 2. Ini benda punya si A atau punya si B. Nah, kalau kita belum yakin dia bergeser ke punya si B, berarti dia bertahan di sini. Apa dasarnya? Duitnya duit si A. Dan pinjam nama istri. Ini mau diklaim ke punya si B, bentar. Konfirmasi. Simple sebenarnya. Tapi kalau nggak mau konfirmasi, saya nggak bisa bantu kan ya. Lanjut dulu Ustaz. Iya, Bu. Oke. Oke. Baik. Apa bedanya hibah, wasiat dan waris gitu ya? Tadi kan kita garis tengah ini garis kematian. Waris itu teritorinya sebelah kanan setelah pemilik wafat. Dan ini diambil alih oleh Allah. Karena begitu orang wafat kembali ke Allah, Allah balikan ke waris. Jadi tidak ada yang bisa ikut campur di waris. Kemudian hibah itu area sebelah kiri, full ketika pemilik masih hidup. Makanya hibah akadnya harus saat hidup, serah terimanya harus saat hidup. Itu hibah. Nah wasiat itu main 2 kaki ya. Akadnya saat hidup,
serah terimanya setelah wafat. Nah, saya kalau nanti wafat, tolong harta ini ke A, ke B, ke C gitu kan ya. Dan ya, kan wasiat itu akarnya saat hidup, pelaksanaannya setelah wafat. Itu wasiat. Jadi dia nyebrang tuh dari sisi kiri ke kanan. Cuma aturan main wasiat, satu, tidak boleh untuk ahli waris. Iya. Nggak boleh untuk ahli waris. Kenapa? Karena begini, nalarnya begini. Saat seseorang wafat, itu kan kembali ke Allah. Makanya kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sama Allah, hartanya dibalikkan jadi waris. Di sini Allah sudah kasih aturan siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat, berapa yang dapat, kan gitu. Ya. Kalau wasiat itu boleh ngutak-atik waris, itu apa ada pintu waris? Iya. Paham? Ya. Ya. Misalkan nih, kalau saya wafat besok bagi warisnya yang ini tuh si A, ini tuh si B, ini tuh si C. Kira-kira pintu waris jadi kepake nggak? Enggak. Nggak kepake. Kenapa? Ya, pakai aturan dari yang wafat. Itu kenapa Rasul menyebutkan fala wasiyata waris. Setelah Rasul sebutkan inna Allah ta'ala lagi hakim akahu, Allah sudah plot nih yang dapat siapa, berapa bagiannya. Sudah, kata Rasul tidak ada ceritanya wasiat untuk ahli waris. Nanti dia akan mutak nanti poin ini. Nah, terus wasiat itu siapa selain ahli waris? Selain ahli waris itu bisa ya tadi yang beda agama, mungkin ada anaknya yang murtad atau mungkin ada cucunya dan seterusnya. Dan kemudian wasiat maksimal sepertiga, tidak boleh lebih. Terus solusinya gimana yang tadi? Ya sudah, semua harta berlakukan aturan waris. Sudah, ini ya bagian kamu secara waris. Yang repot adalah masing-masing kita pegang sertifikat tapi belum balik nama. Gitu. Makanya genah kalau mau hibah sekalian, ya toh, mau waris sekalian. Tapi orang tua itu kalau mau hibah sekalian itu nanti susah karena ini adalah kartu truf, sertifikat. Apa? Nah, kalau kamu macam-macam ya, tak batalin loh hibahnya. Nah, orang tua begitu. Mending kalau makanya ibu beneran yang menghibah nggak hibah ya sudah kasih aja, nggak usah diutang aku. Nanti kalau kita kasih anak saya nggak ngurusi saya masih hidup terus saya di. Ada yang modelnya kalau misalkan itu karena udah dihibahin tapi masih dipegang orang tua biar hasil dari usahanya itu masih mengalirnya di orang tua. Enggak apa-apa kalau seperti itu boleh. Jadi boleh saja buat kesepakatan. Ini tak kasih ke kamu, milik kamu, sudah. Tapi selagi saya hidup saya numpang di sini. Tapi nama otomatis belum balik nama ke anak-anak. Oh kalau belum balik nama itu punya orang tua bu. Iya, tapi anak-anak tuh jadi udah tahu ini nanti jatahmu jadi. Ya nggak berlaku. Nah, makanya tadi kan kita bilang nih, hibah itu harus terpenuhi dua hal, akad dan serah terima. Kalau belum serah terima, akad saja seperti tadi bu, ini saya mau ngasih HP ya bu ya. Ini HP ibu ini, tapi nggak kasih. Saya wafat, waris nggak boleh ibu datang ke rumah saya. Mana HP kemarin? Masalahnya gini kan, yang ada yang satu anak udah ngerti ahli waris, yang beberapa nggak ngerti agama yang ahli waris soal begitu. Nah itu yang repot juga. Daripada udah mencupin sendiri yang tadinya ada orang ambisi. Nah yang ngerti soal waris itu hartanya itu maunya sama kakak-kakaknya dibagi juga. Oke. Berarti kalau seperti itu kan kondisi tidak ideal ya. Kondisi tidak ideal di mana misalnya luasnya 5 nih, kita salah satunya. Yang kita perlu pastikan adalah kita tidak masuk di kelompok yang menzolimi. Udah selesai. Karena kalau aturan waris itu nggak diterapin, ikut logika atau ikut rasa, ya pilihannya dua. Kalau nggak menzolimi ya dizolimi sudah. Nah, kalau laki-laki biasanya dizolimi. Kalau perempuan biasa menzolimi. Kenapa? Karena secara plot waris kan dia lebih sedikit. Nah, kalau pakai misalnya aturan yang tadi mungkin dia lebih banyak. Ya sudah bilang saya hanya ngambil sekian, sisanya silakan. Jadi harus tahu nih total aset peninggalan orang tuanya berapa, itu mesti warisnya. Oh saya menerima bagian di mana pada angka ini saya tidak dizolimi. Bagian warisan saya misalnya harusnya 5M, saya dapatnya 4M. Oke aman.
Tapi kalau 5 menerimanya 7 atau 6, nah ini masalah. Nah, saya lakinya kan cuma satu kan. Ah. Nah, yang lakinya cuma satu tuh jadi bagiannya jadi dikit gitu loh kan. Berarti nanti ini sekarang ibu bertanya sebagai laki atau perempuan? Oh laki ya sudah, dizolimi aman sudah. Akhirnya karena masih soal waris, si laki ini maunya ya udah kalau mau adil kalau gitu jadi satu. Kalian ini yang perempuan malah jadinya lakinya dikit kok nanti. Ya, pasti nggak mau yang perempuan. Nah, nggak mau gitu kan. Ini nggak mau. Tapi maunya nanti ya udah nanti kita pakai pengacara sendiri-sendiri gitu. Iya boleh. Jadi nggak kan ngambil hak boleh. Ini kan beliau makanya tadi Bu saya bilang setiap orang itu punya batas ikhlas masing-masing. Ada orang kalau duitnya diambil sebesar 20 juta dia ikhlas Bu. 20 juta itu satu Honda Fit. Nah kira-kira begitu. Kalau duitnya diambil 200 juta seharga Avanza 1 gitu ya. Itu dia ikhlas. Tapi kalau sudah diambil sampai di level 3M sulit mengikhlas. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Jadi gampangnya yang dikasih ikhlas itu 2 tadi. Kalau bisa makan enak, tidur nyenyak, nah sudah ikhlas. Orang kalau masih kepikiran sebentar banget itu satu kepala, nah itu mau gimana nggak ikhlas itu. Boleh kalau dia mau menuntut hak boleh. Bisa ya? Bisa. Dan si yang laki ini ya udah nggak masalah, tapi pakainya kita kayak ustaz yang ahli warisnya yang agama gitu. Oh enggak dia maunya karena nanti kalau yang agama otomatis dia tahu saja kalau perempuan itu dapatnya sedikit gitu loh. Jadi dia kayak mau nanti jangan pakai yang syariat Islam gitu. Yang ngomong itu siapa yang laki? Yang perempuan. Oh. Itu urusannya sama Allah. Makanya tadi kemampuan kita hanya bisa menyampaikan sudah. Urusannya sama Allah. Ini pakai pengacara gitu. Karena nggak ada jalur lain. Nggak ada jalur lain. Jalur apa namanya di luar pengadilan itu nggak ada. Coba diajak ngobrol gini kumpul ya. Mau nggak? Tidak selesai. Mereka sepakat untuk tidak sepakat gitu. Oh iya, katanya kan. Pulang nanti. Serius itu. Posisi gantung, jadi nggak ada yang mau tanda ya, karena dia juga nggak boleh tanda. Iya. Nah, saya karena ini ya, saya kan orang Riau ya, maksudnya kalau orang Sumatera itu dia modelnya ramenya di depan, belakang udah selesai. Kalau di Jogja itu beda Bu, nggak bisa. Di depan iya, di belakang iya. Katanya. Pulang nanti. Gas, kami itu kira-kira begitu. Ya. salah. Oke. Oh iya, dicek posisi kita dulu. Posisi kita itu menzolimi atau dizolimi. Itu dulu. Kalau kita dizolimi kan, nah jadi gini. Kalau posisi kita menzolimi, pilihannya 2. 1, minta diikhlasin. Harusnya bagian saya 5, tapi saya ngambilnya 7, kurang 2. Bisa nggak kalau 2 diikhlasin buat saya? Kalau nggak mau dia, Masya Allah, ini saya maksudnya di sini aja, di sini aja. Malah dicop lagi, maksudnya ya, supaya nanti selesai itu sudah habis gitu. Sudah. Jadi itu Bu, yang pertama minta diikhlasin. Ini 2 boleh nggak? Kalau nggak selesai diminta diikhlasin, maka kembalikan. Utang, tetap jadi utang. Ya sama, misalkan saya ngambil apa? Punya orang, kemudian saya datang, Pak, ini kemarin saya ambil, boleh nggak diikhlasin? Oh iya nggak apa-apa, selesai. Tapi kalau dia bilang enggak, saya sampai hari kiamat kalau nggak mau kembalikan, nggak mau saya. Ya sudah kembalikan. Itu kalau menzolimi.
Kalau posisi kita yang dizolimi, pilihannya juga dua. Yang pertama adalah tagih. Tagih itu dalam artian bagian saya harusnya 5, tapi saya baru dapat 3. Kurang 2 nih, mana? Berikan saya. Sudah. Kalau kita tidak mau ambil yang pertama, yang kedua adalah ikhlaskan. Tapi saya tidak mempermasalahkan, saya ikhlaskan juga. Nah, posisi kita yang mana? Kalau posisi kita yang menzolimi, konfirmasi. Dulu itu sebenarnya begini gimana? Sudah tidak apa-apa. Selesai itu. Konfirmasi karena yang punya. Allah Allah. Yes, gimana? Ini tentang waris usaha. Jadi ketika orang tua meninggal, ibu meninggal, itu ada hutang banyak. Asli juga banyak, tapi banyak juga. Nah, terus ketika ibu meninggal, usaha ini masih ada bapak, ini cuma dipegang sama adik laki-laki. Terus di tahun 2017 ada laki-laki meninggal besar, dan hutangnya belum lunas malah ada banyak. Nah, di tahun 2017 itu akhirnya saya disuruh pulang dari bapak kan dari sekolah untuk saya menyelesaikan hutang itu. Nah, di situ saya juga memegang usaha yang dipegang usaha dari orang tua saya itu. Tapi sebagian usaha itu ada yang anak 5 itu satu sudah dikasih usaha yang besar itu pasti pegang bapak. Itu saya diserahin sama bapak, kamu pulang selesaikan hutangnya. Nah, ini saya kan nanya, ini posisinya bagaimana? Ada sedang ada, saya nggak mau memegang yang abu-abu sedang itu. Ya ini selama bapak masih baru, jadi ada apa? Misalnya bapak di sini saya itu kan mungkin kita minta sama anak kan, tapi setelah bapak ini ini milik kamu, terus sampai sekarang kan saya menyelesaikan hutang tapi tidak benar menjual aset. Nah itu benar nggak usah seperti itu? Dari usaha saya bekerja itu besar. Ini usahanya besar. Usahanya besar. Punya ibu tadinya berdua, jadi bapak sama ibu menikah itu kita baru sudah punya anak 3 anak gitu. Jadi anak itu sebentar, usaha itu hadirnya kapan? Akhirnya ketika bapak sama ibu menikah. Oh, buat bareng. Ya, itu kan usaha bersama. Tapi ketika berjalannya kakak diri saya itu sudah dikasih bagian usaha itu gitu. Bagiannya dalam usaha. Dalam usaha, jadi kan ada yang bekerja, bukan usaha bekerja. Terus sama misalnya dia dikasih untuk yang punya itu bagian dia, tapi yang lainnya belum dikasih usaha. Oke. Berarti kan begini nih, usahanya miliknya 50-50 toh. Ya, sudah. Saat ibu wafat, orang tua itu masih ada. Saat ibu wafat, orang tuanya ibu. Orang tua itu udah meninggal semua. Sudah. Berarti tadi anaknya berapa? Yang bawa anak 3 ya? Laki semua. Anak laki 2, perempuan 1. Terus yang sama bapak? Laki perempuan, saya berdua ya? Ya. Oke. Ya sama seperti tadi, ini kan permasalahannya ada. Ya, berarti saat ibu wafat masih 5 toh? Ya. Bapak masih hidup sekarang? Bapak sekarang meninggal. Belum selesai lagi toh? Belum selesai lagi, jadi ya. Sampai sekarang, karena kan bukan belum selesai. Ya, ibu tahun berapa? Tahun 2009. 2009 ke 2024. Ya, nah itu. Yang pertama tetap diurut dari 2009 tuh. 2009 baru nanti bapak meninggal 2019. 2 tahun kemudian. Nah ini saya cerita ininya ya, alurnya ya. Alurnya di 2009 itu ahli warisnya kan ada 6. 6 itu suami, terus anaknya ada berapa itu? Anaknya 5. Iya. Berarti ada suami, kemudian ada 3 anak laki dan 2 anak perempuan toh? Jadi tadi kenapa saya tanya proyektor itu biar nampak. Iya. Besok ini bawain kalau kesini lagi Ustaz. Ya, suami 1/4, berarti ini dapatnya sisa. Berarti
4, 1, 3, 3 kali 2, 6, ini 2, 8. Berarti 3 bagi 8 nggak bisa, kali 8 kali 4, 32, 8, 24. Baik, suami dapatnya 8/32, kemudian anak laki-laki berarti masing-masing 6/32, anak perempuan masing-masing 3/32. Nah, saham ibu yang 50% akan ke-split tuh ke 6 orang ini. Jadi saham, kan perusahaannya kan milik berdua kan? Iya, yang jadi warisan kan sahamnya ibu. Ibu punya saham 50 dong. Jadi akan kebagi ke ahli waris gitu. Nah, bapak kan jadinya punya tambahan 8/32 kali 50%, seperempatnya. Berarti 50 bagi 4 itu berapa? 12,5. Nah, jadi saham bapak itu sekarang jadinya 62,5. Nah, sisanya nanti kebagi lagi ke anak-anak. Ya sudah, tarik lagi. Jadi utang berarti ya. Nah itu susah, ini harus didata, diurut. Iya, gitu. Dan saya kalau nggak ada layar susah saya. Iya. Jadi itu ikhlas apa enggak lagi? Saya konsultasi ke rumah aja. Nggak bisa berkata-kata saya. Yang saya itu sebenarnya nggak masalah mereka membaginya bagaimana, tapi yang saya seperti kayak salah sama juga. Kalau dulu saya belum dipanggil untuk menyelesaikan itu, saya tenang, saya tidak bisa sendiri kan, kalau kan bisa sendiri. Nah sekarang itu saya memegang yang memang kayak masih abu-abu bisa. Tapi kan saya menyelesaikan hutang. Kalau saya tinggalkan juga, kalau kita nggak lunas, kita tidak ada anaknya itu yang harus apa bukan meninggalkan anak saya masih bisa bagaimana saya bisa. Itu saya makanya takut saya itu. Ya diurut pelan-pelan Bu. Yang bisa diproses. Iya paham saya, dari 2009 soalnya. Karena sampai 2024. Dan ini yang saya tanyakan gini aja, langkah saya biar saya mulai besok setelah saya dapat ini untuk saya sendiri aja, nggak masalah apa saya biar nggak didolimi itu bagaimana? Oke. Yang pertama, ibu kira-kira ibu itu jatah aslinya berapa, terus jatah ibu sekarang berapa? Itu kira-kira. Jadi maaf sebenarnya, ya. Jadi ketika bapak mendengar, saya bilang, saya kan harus bapak ajarkan. Saya minta bapak saya mengatakan sekali. Jadi itu berhitung, hitung secara formasi. Tapi bapak saya yang bawa dari itu kaget karena mereka rasanya tidak ternyata sebelumnya saya dapat banyak. Karena kan saya bawaan dari bapak, terus saya dapat bapak juga meninggal juga kan sekarang. Oh iya, kalau makanya begini Bu, begini supaya tidak bingung ya. Di sini kan ada beberapa yang wafat toh, yang induknya kan 2, yang 2009 sama 2019. Ahli waris 2019 itu kan tadi anaknya beliaunya ada 5, tapi anak dari yang 2019 mau 2. Iya, benar. Anaknya istri itu kan bukan ahli waris. Buat kalau itu bapak harus meninggal. didudukan. Jadi si bapak ini sudah, dia punya bagian saham dia 50%, warisan dari istrinya tadi dia dapat seperempatnya dari 50%, 12,5. Jadi jatuhkan ke anak. Oh sudah nggak dapat berarti. Enggak, Adik bentar. Si adik ini punya anak laki nggak? Anak perempuan. Anaknya yang dapat. Ya sudah. Berarti ibu sebagai anak perempuan dapat setengah dari harta bapak. Sisanya ke anaknya anak laki. Keponakannya ibu. Anaknya anak laki itu maksudnya ada laki ada lagi. Jadi anaknya adik saya almarhum sama saya satu dari satu setengah. Bukan untuk banding satu, ibu setengah. Mereka dapat sisanya. Sisanya kan berapa? Setengah toh? Ya mereka jumlahnya berapa itu? 4. Sudah kasihkan ke mereka. Yang laki 2 bagian. Ini permasalahannya bukan belum selesai. Ya selesaikan dulu. Nah itu sebenarnya untuk melunasi sana saya nggak perlu kerja ya saya. Gimana? Nggak usah pakai aset melunasi. Oh aset aja lah bu, aset itu sih. Mereka nggak mau ada kakak saya megang harta
Yang ibu jual yang punya Ya, bapak itu aja. aneh. Pakai Nah, nama. jadi seharusnya nggak perlu saya bekerja di lahan itu yang diwariskan itu biasa. Kan tadi gini, sebentar ya, kita urutan flow-nya dulu biar gak bundar. Kalau ada orang wafat, dia punya harta nih, misal 100. Selesaikan urusan jenazah, misalkan butuh 5 nih, oke 5. Cek ada utang nggak? Oh ada, utangnya 35. Oke, selesaikan utangnya 35. Sisa harta berapa? 100 kurang 5 kurang 35. 60 toh? Ya. Ada wasiat nggak? Oh ada wasiatnya 20 misalkan. 20 itu tidak lebih dari sepertiganya 60 kan? Sama Ya. persis. Sudah dikurangi 20. Sisa harta berapa? 40 di sini. Jadi waris itu adalah net, bukan omset. Omset ini harus dipotong kos ini, HPP semuanya potong semua baru bicara waris. Kan begitu logikanya. Tapi yang selama ini dari tahun 2003 sampai tahun ini saya bekerja di lahan itu untuk melunasi rumah saya. Ya nggak apa-apa, pahala soalnya. Jadi posisinya seperti itu ya saya. Iya. Bukan memang seharusnya itu tidak ada seperti itu. Ya begitu mau gimana? Ya tadi asetnya didata. Kalau yang tadi makanya saya bilang yang bikin waris masalah satu apa tadi? Logika. Nah, mengedepankan logika rasa. Yang kedua apa? Nggak jelas. Kepemilikan harta. Ini buktinya nggak jelas. Kalau ini nggak jelas mau diselesaikan gimana cara menyelesaikan? Jadi saya memang kalau nggak diselesaikan saya bagaimana? Saya keluar dari sini, tapi maksudnya saya mungkin aman dan ini. Nah itu nggak apa-apa. Itu tapi kan saya nggak bisa lepas dari itu gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti ibu udah gini aja saya exit sebagai pemegang saham mau bikin terserah urusan. Oh gitu ya. Iya. Boleh. Terakhir ya, saya gimana? Belum habis Ustaz minum. Sebelah sini semua anak itu dikasih warisan, dikasih sana, dikasih warisan. Jadi ada salah satu orang saya nggak punya keturunan. Oke. Tapi dia punya anak. Nanti kalau orang saya meninggal, karena orang saya nggak kerja Ustaz, jadi orang saya itu penghasilannya udah dari warisan kakek saya itu jadi dikembangin gitu. Oke. Kalau orang saya meninggal itu balik ke saudara-saudaranya atau untuk istri dan anak-anaknya. Oke, ahli waris itu pertama, dia punya istri nggak? Punya. Dan istri masuk daftar. Jadi ada 5 orang yang itu pasti dapat waris. 1 ayah, 2 ibu, 3 anak laki, 4 anak perempuan, 5 pasangan. Pasangan ini kalau mau disebut bisa suami bisa istri. 5 orang ini pasti dapat waris. Sudah. Berarti si Om saat wafat misalkan kita simulasi, memang masih hidup sekarang. Nah. Ada istrinya? Ada, masukkan. Anak nggak ada tadi, berarti jalur anak angkat juga nggak ada. Kan tidak ada hubungan kasar. Anak angkatnya dari mana? Dari anak saudara atau? Bisa dapat dari wasiat ya sebenarnya. Wasiat. Anak angkatnya kasih wasiat, kasih tahu Om untuk kasih wasiat ke si anak angkat. Kalau nggak dikasih wasiat, dia nggak dapat. Terus siapa lagi? Saudara, ayah ibunya masih ada? Nggak ada. Berarti saudara-saudari. Saudaranya berapa yang masih hidup laki? Laki 4, perempuan 1,5 toh. Berarti nanti kasih istrinya 1/4, sisanya ke saudara-saudari. Seperti itu. Ya udah satu lagi. Dan Belum habis ayatnya. Iya, mau. Kan sampai habis. Itu masih. Itu kan memang diwariskan kan. Ya. Memang kan pemikiran bapak ya, ada yang ini anaknya karena banyak, yang ini jadi ini bagiannya ini. Nah, ini waktu bapak tulis wasiat itu kan meninggalnya rumah. Iya. Terus si anaknya ini meninggal semua bapak muda. Oke. Nah, di situ ada tertanda wasiatnya untuk anak yang ini sendiri. Oke. Terus pas meninggal, berarti dibaca wasiatnya kan. Nah, ternyata si yang meninggal ini dapat warisan ternyata lebih banyak. Bukan lebih banyak, dia dapat warisan.
ada setahu kami untuk wanita itu kalau sudah meninggal kedua anaknya nggak ada wasiat. Ya makanya tadi kalau kita makanya kita mau bahas waris atau wasiat, masing-masing punya aturan main. Kalau mau bahas waris, maka siapa yang berhak dapat waris dari si bapak? Ahli waris yang masih hidup. Kalau anaknya sudah meninggal, bentar kita tahan, ini nggak dapat. Anaknya berapa yang masih hidup, lakinya, perempuannya? Sisanya baru keponakan. Yang masih hidup. Nah itu kalau waris. Kalau wasiat, yang berhak dapat siapa selain ahli waris? Ada nggak klausul di situ menyatakan, misalkan kalau anak saya yang ini wafat duluan, maka turun ke anaknya. Kalau nggak ada, nggak bisa kita alihkan ke cucunya. Ini kan yang mengambil cucu berarti kan? Iya nggak? Iya. Berarti nanti kalau semuanya di konsul tadi juga itu juga semua berarti soal waris tadi ya. Warisan. Soal wasiat. Enggak, kan dia sudah wafat kan? Sudah. Dia sudah wafat. Kalau sudah wafat, hakimnya waris jadi. Iya, maksudnya di luar itu jadi wasiat itu tidak Nggak berlaku. Nah, iya. Tapi kan setahu yang ponakannya ini dibikin wasiat itu saya sudah menyampaikan ke ini bapak itu dengan proses ini kan tahu Secara dengan harus saya nggak seimbang. Beda. Nah, yang saya bahas itu bisa nanti dibahas lagi dengan ini kalau begini harus dibahas lagi Bisa, sama seperti ini. Dan ini sebagai terakhir ya. Yang itu Ustaz. Asik. Ini nggak kuat ya. Gumbung menurut saya. Dan begini Bu, dan Ibu mau nyampaikan apapun, kalau gelasnya ketutup itu nggak bisa. Sudah. Ibu mau ngomong sama keponakan, mau ngomong apa, ilmu itu air. Ibu tidak akan saya tuang ini. Percuma. Ini bisa kebalik kalau dia percaya sama kita. Kepercayaan itu cara mendapatkannya banyak sebab. Bisa jadi kita lebih kaya, bisa jadi kita titelnya lebih tinggi, bisa jadi kita lebih senior. Jadi senioritas itu belum tentu dihormati. Bisa aja, saya ini lebih tua loh dari kamu. Ya apa urusannya kata dia. Ada orang yang menghormati yang tua. Dia hanya mau dengar kalau oh ini titelnya lebih tinggi misalnya. Kalau ini sudah dibalik, percaya dia, dan ibu bisa sampaikan. Jadi mau ibu undang siapapun, kalau nggak percaya, percuma. Berbunyi-bunyi kita ngomong nih sampai habis, gelasnya ditutup. Berarti solusinya apa? Hah? Solusi? Balik gelasnya. Dengan cara? Hah? Dengan cara? Gini, kalau sudah bicara dakwah, yang kita bisa lakukan menyampaikan, sudah. Kita tidak bisa memaksa orang dari mana nggak bisa. Ya itu pengennya kita selesai, dia nggak pengen selesai. Yang penting kita nggak mendolimi. Saya paham, kita pengennya ini selesai, dia nggak mau selesai. Itu menurut ibu, iya kan? Rugi menurut siapa? Menurut kita rugi, menurut dia saya nggak rugi. Gimana coba? Ya nggak akan ketemu. Paham ya? Jadi iya. Nggak bisa. Mau gimana? Mau kita ngomong sampai elek ngomongnya nggak bisa. Berarti gantung aja. Nah, mereka nyaman dengan itu kan? Kita nggak nyaman. Kita nggak nyaman dengan sesuatu yang digantung. Iya, karena kan kita tuh biar jelas usulannya itu kan. Usaha orang tua tuh biar jelas. Iya, itu maunya kita. Maunya mereka nggak gitu. Padahal untuk dia sibuk dengan pengacara bayar bisa nggak? Pengacara kan juga kayaknya dibayar terus kan? Makanya saya bilang tadi, kalau sudah berurusan sama orang yang ya dia mau suka-suka dia ya Dilepas deh. gitu ya bro. Mudah-mudahan ya paling bisa mendoakan. Iya kan? Itu berarti Cukup ya. hukum waris negara sama syariat itu
sama atau beda sih Ustaz? Dari sisi apa, Bu? Enggak, maksudnya isinya, pembagiannya gitu loh Ustaz. Beda. Oh. Oke. Baik, itu ya, Ibu-ibu. Saya cukupkan untuk kesempatan. Ya, sambung ya Ustaz. Kayaknya udah akhirnya jangan dijawab lagi. Januari Ustaz. Tuh, insyaallah. Mudah-mudahan ada faedahnya dan mohon maaf kalau hal yang kurang berkenan. Ya, saya mepet zuhur ya, Bu. Ya, nanti semoga bisa ngisi lagi Ustaz. Iya. Januari ya Ustaz, Allah bersambung. Baik, kita akhiri. Kapan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.